Shalom, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Sungguh bersukacita kita boleh kembali datang bersama-sama beribadah dalam persekutuan ini. Saya percaya ya, persekutuan dan ibadah-ibadah kita mungkin nampak biasa saja, tetapi itu selalu menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita, khususnya di perantauan. Ya, kita ini seperti ada sebuah di perantauan ya, sebagian besar perantauan dan mahasiswa. Seperti kami, demikian juga ada Apple atau pekerja yang juga mencari ya kehidupan atau penghasilan di Singapura ini. Nah, tadi kita membaca Mazmur pasal 133 yang mengatakan sungguh alangkah baiknya, indahnya jikalau saudara-saudara seiman, walaupun kita mungkin berbeda suku, ya berbeda daerah, tapi kita adalah saudara seiman di dalam Tuhan. Ya, kita dipertemukan di dalam Tuhan. Maka kalau kita bersatu, kita sungguh-sungguh saling mendukung satu sama lain, dikatakan berkat-berkat daripada Tuhan itu akan mengalir dan dicurahkan bagi kita. Ya, dan itulah yang kita coba sedikit membahas pada pagi ini mengenai satu teladan daripada jemaat mula-mula. Ya, baik, sebelum kita mendengar merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita mohon pertolongan daripada Roh Kudus. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk memuji-muji Engkau, untuk menaikkan doa-doa kami ke hadapan-Mu. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan, di tengah kehidupan kami di tanah perantauan ini, kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh dipersatukan dalam persekutuan di dalam Kristus, dan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari demi hari kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kiranya Kau menolong kami semua untuk kembali memahami firman-Mu dan juga menghidupinya dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam Yesus Kristus kami mohon pertolongan-Mu dan kuasa daripada Roh Kudus mengajar kami semua. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, nah, kalau kita melihat kehidupan gereja pada saat ini, kita bisa melihat memang ada banyak sekali model-model gereja. Ya, nah, saya percaya kita berasal dari berbagai denominasi ini. Ya, ada denominasi yang agak karismatik, ya, yang Pentakosta, yang pujiannya itu jingkrak-jingkrak, ya, semangat. Tapi juga mungkin ada dari gereja tradisional yang liturgis, yang berjalan formatnya agak hikmat ya, seperti itu. Tetapi apapun gereja kita sebenarnya, kalau kita kembali kepada hakikat itu, apa sebenarnya arti daripada gereja itu, maka kita bisa melihat hal yang sangat penting sekali sebenarnya. Gereja atau jemaat mula-mula yang terbentuk ya di hari Pentakosta itu menghidupi kehidupan yang bagaimana. Nah, itu coba kita hari ini coba belajar beberapa poin yang penting ya mengenai jemaat yang bagaimana, yang sebenarnya berkenan pada Tuhan, yang otentik, yang asli, yang seharusnya juga kita hidupi ya di dalam kehidupan bergereja kita. Nah, kalau kita melihat dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu, ayat 41, perkataan siapa itu? Yaitu perkataan dari Rasul Petrus yang menyampaikan khotbah pada hari Pentakosta atau Roh Kudus dicurahkan. Rasul Petrus berdiri di hadapan banyak orang itu dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini, jadi permulaan satu jemaat itu bukan karena hobinya sama, ya. Jadi kita bukan perkumpulan sosial saja, hobinya sama, ya, atau mempunyai hobi dan kebiasaan yang sama, atau suku yang sama dan lain sebagainya. Tetapi permulaan kita harus selalu mengingat bahwa permulaan daripada apa yang disebut dengan gereja atau jemaat yang otentik, yang asli itu adalah hasil dari pemberitaan firman Tuhan. Ya, jadi orang mendengar firman Tuhan baru bisa menjadi orang Kristen yang sejati. Bukan karena kita keturunan, bukan karena kita mempunyai organisasi sosial di gereja, tapi karena kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang apa? Yaitu mengenai Yesus Kristus. Maka itu yang
menjadi awal daripada gereja. Jadi mari kita pastikan bahwa saya adalah orang Kristen sejati karena saya selalu mendengar firman daripada Kristus, bukan dari pikiran-pikiran manusia. Ya, kita bisa belajar motivasi, belajar keterampilan dan yang lainnya, ilmu pengetahuan dari sekolah, tetapi kita menjadi orang Kristen yang sejati kalau kita selalu membuka hati kita kepada kebenaran firman Tuhan. Maka dalam bagian pertama, orang yang menerima perkataan dari Rasul Petrus itulah yang menjadi jemaat mula-mula. Ya, ini yang penting sekali, kita selalu mau mendengar firman Tuhan. Dan juga itu adalah karya daripada Roh Kudus, betul ya? Jadi gereja berdiri itu karena ada kuasa dan karya daripada Roh Kudus. Gereja berdiri bukan karena perkataan hikmat manusia, pengetahuan-pengetahuan filsafat manusia, tapi adalah pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga orang yang mendengar itu dikatakan mengalami pertobatan dan mempunyai iman kepada Kristus. Moga ini adalah juga menjadi bagian kita, karena itu menjadi fondasi daripada hidup kita sebagai orang Kristen atau orang percaya dan pengikut Kristus. Kita menjadi orang Kristen sejati, sekali lagi, bukan karena kita keturunan orang Kristen, dilahirkan di dalam keluarga Kristen dalam suku yang beragama Kristen. Kita menjadi Kristen bukan karena kita hanya mengikuti organisasi gereja, tapi kita menjadi Kristen karena kita mendengar firman Tuhan, mengalami pekerjaan daripada Roh Kudus, dan kita merespon di dalam pertobatan dan iman. Dan kita menjadi orang Kristen punya dasar yang kokoh sekali. Ya, jadi sangat penting sekali kita semua yang ada di sini. Saya percaya, saya sudah kita hampir 2 tahun di sini juga turut membantu pelayan, hanya membantu saja, membantu pelayan di sini. Dan saya mendengar kisah-kisah Anda, ya, dalam fellowship kita. Anda mengalami pergumulan, tapi Anda juga mengalami kemenangan di dalam iman. Itu juga sebenarnya Anda juga mengajari saya. Jadi saya bukan hanya berkhotbah mengajar Anda, tetapi sebenarnya Anda ini juga mengajar saya, mengajar kami juga. Ya, oh inilah praktik-praktik daripada iman di tengah-tengah pergumulan kita, di dalam kesulitan kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Kita tidak bisa lagi mengandalkan orang tua kita, abang kita, ibu kita, ayah kita yang jauh daripada kita. Ya, kita yang bisa mengandalkan Tuhan dengan iman kita dan berseru kepadanya. Dan itu menjadi sesuatu pelajaran iman yang sangat luar biasa. Dan saya juga diberkati juga, ya, rekan-rekan sekalian. Jadi Anda ini dengan merasa bahwa pendeta bisa berkhotbah, Anda juga bisa mengajari pendeta hamba Tuhan melalui kesaksian-kesaksian daripada hidup Anda di tengah-tengah pergumulan yang nyata. Oke, jadi yang pertama mengenai permulaan dari jemaat. Yang kedua, kalau kita melihat ciri khas daripada gereja mula-mula, yaitu ada pengajaran Kristus yang melalui para rasul. Ya, itu yang disebut dengan pengajaran rasuli. Ini juga sangat penting, ya. Ada salah sedikit firman dari Yesus dan mengenai Yesus. Jadi apa itu? Apa sebenarnya inti daripada firman Tuhan itu? Ya. Kita bukan perjanjian lama saja. Jadi banyak juga sekarang kuliah, ya, kita lihat ada gereja-gereja yang terlalu menjadi Yahudi, ya, dan nama Yahweh lah, nama Allah nggak boleh lah, kemudian menyembah seperti cara-cara orang Yahudi. Itu tidak begitu penting sebenarnya. Jadi apa yang disebut dengan firman itu, yang di dalam bagian ini yang sangat penting adalah firman dari Kristus. Ya, firman mengenai Kristus. Nah, ini ya. Jadi apa yang disampaikan para rasul itu sebenarnya hanya satu saja. Sebenarnya kalau kita melihat intinya, kalau kita melihat khotbah daripada Petrus itu, inti daripada iman Kristen itu banyak 2 saja. Demikian juga Rasul Paulus dalam Galatia, kitab Roma mengatakan bahwa inti daripada iman Kristen itu adalah bahwa Allah sudah datang ke dalam dunia dan Dia sudah mati di atas kayu salib dan Dia sudah bangkit. Jadi Allah melalui Kristus, melalui anaknya, itu sudah menjadi manusia
Dia mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita yang kita tidak bisa tebus, dan Dia bangkit memberi kehidupan kepada kita. Nah, ini yang kalau kita bandingkan dengan ajaran-ajaran agama lain, baik ajaran agama Chinese kuno maupun mungkin dari agama-agama lain di dunia, itu tidak ada. Dan hanya satu-satunya itu ada di dalam Kristus. Maka dikatakan ini sangat penting kita tetap memegang pengajaran yang inti daripada iman yang sejati itu adalah mereka bertekun di dalam pengajaran Rasul. Pengajaran Rasul itu adalah mengenai firman dari Kristus yang mereka dengar, mereka saksikan ketika mereka bersama-sama dengan Kristus dan mengenai Kristus. Ya, jadi ini penting sekali. Jadi ajaran yang benar itu adalah ajaran dari Rasul. Ya, ada banyak ajaran sekarang, ada menyimpang sana ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau kita mau ajaran yang benar, Pak, pendeta itu apa? Yang mengenai Kristus. Kalau itu sudah kita pegang, itu sudah benar. Yang lain itu adalah tambahan, sampingan. Ya, mengenai Kristus, mengenai Yesus mati dan Yesus bangkit. Ya, dan itu ajaran yang bukan hanya kita dengar menjadi pengetahuan, tetapi dikatakan mengubahkan kehidupan. Dan kita bisa melihat dalam teladan contoh daripada jemaat mula-mula. Ya, dikatakan juga di situ ada banyak mujizat-mujizat terjadi. Nah, mungkin ini kita harus mengartikan mujizat itu, ya. Ya, mujizat itu bisa kesembuhan, bisa kelepasan daripada roh-roh jahat, itu yang umum. Tapi juga mujizat itu adalah ketika juga kita mengalami kemenangan iman di dalam hidup kita, mengalami kemenangan atas dosa, itu juga adalah mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam diri kita. Ya, dan semua kita mengalami mujizat. Amin. Setiap hari kita bangun itu mujizat. Setiap hari kita bisa hidup sampai sekarang itu mujizat Tuhan. Ya, kita mulai mengalami mujizat demi mujizat. Nah, itu yang kita dialami oleh orang percaya. Yang kedua dikatakan jemaat mula-mula ini apa ciri khasnya? Jadi gereja itu apapun bentuknya, tadi yang pertama itu ada pengajaran yang benar, pengajaran Rasul. Yang kedua itu harus ada hidup dalam persekutuan dan kesatuan. Jemaat mula-mula itu seperti menjadi satu keluarga, betul? Jadi mereka dari latar belakang bangsa yang berbeda, tapi mereka di dalam Kristus itu jadi satu keluarga, dari Yahudi, dari non-Yahudi, ya, dari berbagai tempat mereka dipersatukan di dalam Kristus jadi satu keluarga. Kita di ayat Indonesia Ministry juga harus menganggap diri kita adalah satu keluarga. Jadi satu keluarga itu saling care, saling mendoakan, saling memperhatikan, juga saling terbuka. Ya kan? Ini ada persoalan saya loh. Tolong doakan, tolong dukung, ya. Ya, dan kalau ada yang bisa bantu, ya tolong ada kebutuhan saya, tolong pinjam 100. Ada istilah di Indonesia ya, pinjam 100 ya. Jadi ya kalau bisa dibantu, betul-betul dibantu ya bisa kita bantu. Istilah maksudnya adalah bahwa kita gereja itu bukan sekedar datang, kumpul, pulang seperti itu. Mereka kita itu jemaat mula-mula itu adalah jadi contoh ya, mereka adalah seperti satu keluarga. Mereka memecahkan roti dan berdoa, sangat penting. Memecahkan roti bisa diartikan juga perjamuan kudus, tapi juga mungkin bisa diartikan perjamuan kasih. Mereka itu dua-dua itu ada di dalam praktek jemaat mula-mula. Kita di sini ada juga ya perjamuan kudus, ada juga perjamuan kasih bersama-sama, ya, dan berdoa. Mereka adalah jemaat yang berdoa, saling mendoakan dan selalu berdoa. Kemudian adalah jemaat yang berbagi satu sama lain, ya. Yang prinsip yang utama bahwa mereka memastikan bahwa tidak ada yang berkekurangan dan dibiarkan dalam persekutuan mereka. Oke, maka sebenarnya apakah jemaat ini jemaat yang tidak ada masalah seperti sempurna? Enggak juga, ada konfliknya. Kisah para Rasul pasal 6 itu sudah mulai konflik. Bagian diakonia kepada janda-janda itu sudah mulai bertengkar orang. Ya, siapa yang dibagi? Kenapa ini nggak dapat? Itu nggak dapat. Nah, ini
Ya biasa terjadi dalam gereja juga. Tetapi inti daripada persekutuan mereka itu adalah mereka berbagi dan mereka tidak mau ada daripada jemaat itu, anggota mereka itu ya dibiarkan berkekurangan, ya dalam kesusahan, tidak istilah kalau di Medan tidak ditergi, tidak dipedulikan. Mereka selalu mempedulikan, tidak dibiarkan. Bahkan dikatakan praktek yang agak radikal itu mereka ada yang menjual hartanya agar orang-orang lain diberkati, ya orang-orang yang diberkati. Sebenarnya jemaat mula-mula ini itu tidak kaya, mereka dari kalangan ya kayak kita inilah ya, kalangan biasa ya, kiri kali pun enggak ya, tapi kaya kali pun enggak konglomerat yang uangnya itu tidak berseri nomornya, enggak ya. Kita hitung biasanya kalau gajian kita hitung 10 lembar ya. Nah itu nomor 1, 2, ada serinya itu 10 aja mungkin 10 lembar, setelah 10 lembar yang $100, oh itu udah besar ya. Nah, kita bukan orang kaya yang tak berseri ya, cuma mula-mula dari seperti, tapi walaupun mereka orang biasa sederhana, mereka berbagi ya, mereka saling berdoa. Nah, satu lagi yang menjadi ciri khas jemaat mula-mula itu yang harus ada pada kita, yaitu jemaat ini adalah jemaat yang bersukacita, bergembira, ya, bergembira. Jadi ini ciri khas. Jadi jingkrak-jingkrak boleh ya, di ibadah itu ya secara berlebihan seperti di konser. Ya, kita memuji Tuhan bukan melampiaskan emosi kita saja. Tetapi yang paling penting apapun, mau yang gembira, mau yang agak tradisional, tetapi yang menjadi ukuran itu adalah apakah kita menampilkan hidup yang bersukacita, wajah yang bersukacita, sikap yang bersukacita, ya, yang memuji-puji Allah. Jadi apapun persoalannya, puji-puji Allah. Betul? Ya, kita masing-masing punya persoalan. Ada studi kita, ada persoalan, ada pergumulan, ya, penelitian studi, ya. Kita yang di Kepler di sini juga mempunyai persoalan, ya, dengan majikan, dengan rekan, dan yang lain, dengan dari pergumulan dari rumah, kampung kita dan lain sebagainya. Tetapi pastikanlah bahwa hidup kita setiap pagi, setiap hari adalah dimulai dengan sukacita. Amin. Nah ini contoh dalam bersukacita, memuji-muji Allah. Itu jangan terlalu keras ya. Nah, jangan nanti sudah jam 11 malam Anda masih nyanyi-nyanyi memuji Allah keras-keras sekali, ya, terganggu orang. Ya, nggak boleh. Tapi nampakkan sukacita kita, bergembira, ya, bergembira, maka akan menjadi kesaksian, ya, kesaksian bagi orang lain. Ini siapa aja Gina ini, walaupun nampak susah hidupnya, tapi dia tetap menampakkan sukacita, dia memuji Tuhan, ya, dia bergembira. Maka itu menjadi kesaksian, ya. Maka dikatakan mereka mulai pertumbuhan. Ada banyak metode, ya, semenjak dari orang Kristen jadi hamba Tuhan, banyak metode dipelajari, ya. Ada EE, ada 4 metode hukum ilahi, ya. Kemudian ada Almakos dan lain sebagainya, itu bagus untuk metode. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat jemaat mula-mula mereka nggak pakai metode, nggak banyak metode. Metode yang paling bagus itu adalah hidup mereka, ya. Tadi yang saya katakan, ya, mereka mengalami satu sukacita perjumpaan dengan Tuhan. Makanya kan kualitas iman mereka memberikan pertumbuhan jumlah. Dikatakan dalam bagian ini selalu diulang, mereka disukai semua orang. Nah, mungkin ini agak ekstrim ya. Kita memang tidak bisa disukai semua orang 100%, tapi masuknya di sini cara hidup mereka itu menarik bagi orang lain. Mereka disukai semua orang. Mereka tidak kepo urusan orang lain, tidak mencintai orang lain, tidak membuli orang lain, ya, orang-orang di luar mereka. Mereka menampilkan sifat kasih, kesatuan, dan sukacita. Maka dikatakan mereka disukai semua orang. Orang lain kagum akan kehidupan jemaat Kristen mula-mula.
maka secara alami dikatakan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Ya. Mereka tidak punya program yang ini begitu, tetapi melalui kehidupan mereka, orang melihat, orang menyukai, orang tertarik, orang mau datang. Semoga itulah yang juga terjadi, dan saya rindukan juga bisa terjadi dalam persekutuan Indonesia Ministry di tempat ini. Kita kecil, kita mungkin dari kalangan yang dianggap bawah, ya. Tetapi kalau kita menghidupi kehidupan iman seperti jemaat mula-mula, kita bisa disukai, orang lain datang, orang lain mendapatkan juga perjumpaan dengan Tuhan, dan kita akan bertambah-tambah. Ya, jumlah yang ini menarik juga ya, jumlah yang diselamatkan, bukan menjadi anggota yang bertambah aja, anggota jemaat mula-mula. Tapi telah dikatakan jumlah mereka yang diselamatkan, bukan hanya jumlah anggota gereja, tapi jumlah yang diselamatkan, yang berjumpa dengan Tuhan, yang mengalami Tuhan. Seperti kita semua di sini juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka rekan-rekan sekalian, di dalam kesempatan yang indah ini, biar kita kembali coba menghidupi kehidupan iman dan teladan daripada jemaat mula-mula ini. Ya, kita menghidupinya, maka kita akan mengalami kemenangan di dalam kehidupan iman kita. Apapun persoalan kita yang kita hadapi di tengah-tengah pergumulan kita, di dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, Tuhan yang ada di tengah-tengah kita itu selalu memberikan kekuatan, ya, selalu memberikan jalan keluar ketika tidak ada jalan, ya. Tuhan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan memberikan dalam segala situasi itu kita bisa bersukacita. Bukankah itu yang dicari? Ya. Kita bisa bersukacita di dalam setiap keadaan, dan kita menjadi bahkan menjadi saksi Kristus, bahkan bagi majikan Anda, bagi rekan-rekan Anda yang lain. Anda adalah utusan-utusan daripada Kristus, ya, di Singapura ini, di dunia perantauan ini. Anda adalah utusan-utusan, ya, daripada Kristus, perpanjangan tangan Tuhan, ya. Kalau pendeta nggak bisa menjangkau terlalu jauh, ya, nggak bisa juga nimbrung ke Paya Lebar atau Lasi Plaza. Nanti dipikir apa di situ, ya, atau ke mana itu, ya, di Paya Lebar, ya, di apa City Plaza. Saya pernah juga kesana di keropok. Ya, tapi Anda bisa menjadi tangan Tuhan di sana. Ya, ada orang yang susah, kawan yang susah, ya, kita doakan, kita hidupkan. Dia kasih dia pujian, pujilah Tuhan, ya, sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi, ya, Tuhan memberkati kita semua dalam kesempatan yang baik ini, ya. Tuhan selalu memakai kita, dan saya sangat senang sekali lagi dengan semua istri juga bisa beribadah dan juga sharing satu sama lain. Dan seperti saya katakan, saya juga belajar dari Anda sekalian. Anda orang-orang yang hebat, ya, berjuang rupiah, dolar, tidak murah, demi untuk keluarga, anak-anak, ya, bisa sekolah, bisa beberapa kehidupan, keluarga bisa lebih baik kehidupannya, ya. Anda orang luar biasa, dan Anda juga menghidupi iman Anda. Ya, Tuhan memberkati Anda semua, ya. Tuhan selalu menguatkan Anda. Doakanlah juga kami nanti yang balik ke Medan, ya. Saya sudah menerima penempatan pelayanan juga di gereja, jadi segera pulang ini akan melayani. Kalau ada ke Medan, ya, telepon saja, ya. Waktu, ya. Ya, saya akan kereta. Dulu lah, Pika bulan 12 ke Medan, ya. Mau cari ibu pendeta. Ya, nanti jumpa kita di sana, ya. Tapi yang penting kita adalah persekutuan di dalam Kristus, ya. Tuhan memberkati kita semua.
Amin.